Ya, sementara itu, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga sempat menyatakan bahwa nama calon Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur ini sudah dikantongi oleh Presiden Joko Widodo. Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan. Selamat sore, Bang. Selamat sore Mevri, salam sehat selalu. Salam sehat selalu dan terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Kita langsung to the point. Jadi siapa saja nih, siapa aja yang akan jadi calon Kepala Otorita IKN Nusantara dan melihat hal itu kansnya siapa? Satu nama yang diunggulkan. Kalau ditanya siapa saja, semua anak bangsa di negeri ini punya kesempatan untuk itu, Mevri. Dan pasti terbuka untuk menjadi pimpinan ibu kota negara. Tapi kalau ditanya orangnya, itu hak prerogatif Presiden Jokowi lah yang bisa menyampaikan kepada publik. Begitu, Mevri. Oke, dari nama-nama atau kriteria yang sudah disebutkan, Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa nantinya Kepala Otorita IKN ini kan akan dijabat seseorang yang punya pengalaman menjadi kepala daerah, satu. Punya pengalaman tata kota juga, kemudian berlatar arsitektur. Nah, kalau kita kerucutkan dari kriteria yang ada, siapa saja kemudian yang masuk nih, tokoh yang masuk kriteria itu? Ya tentu, itu kan sebagian kriteria ya, kriteria yang mungkin itu harus dipenuhi dari orang-orang yang nanti akan dipilih oleh Presiden. Karena Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk menunjuk siapa orangnya gitu. Ya, tidak mungkin kita memberikan kesempatan kepada orang yang tidak punya pengalaman untuk membangun. Ini kan membangun dari nol, ya, membangun dari nol, bukan melanjutkan, tapi membangun dari nol ibu kota Nusantara ini. Tentu tidak hanya kriteria itu, tapi ada kriteria yang lain yang harus bisa dipahami. Pertama, bisa saja jadi mungkin dia harus punya, dia harus mampu menerjemahkan visi besar. Ya, yang ada saat ini yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi. Jangan lagi nih sosok tersebut bertanya-tanya apa yang harus dilakukan atau juga mengeluh kenapa saya tidak dapat ini itu, misalnya apa kapasitas yang ada. Nah, tidak boleh lagi. Jadi artinya orang-orang yang nanti ditunjuk itu adalah mampu, ya kalau boleh dikatakan itu udah langsung personel 4 atau hampir 5, langsung tancap gas gitu, cepat kan gitu. Baik. Jadi ya silakanlah kalau mempunyai minat ya, punya keinginan ya, apakah punya kemampuan untuk bekerja cepat, kerja keras ya dengan kemampuan yang ada, ya silakan mendaftarkan gitu. Mendaftarkan ke Presiden begitu. Kan dibuka pendaftaran untuk ketua Badan Otorita Ibu Kota baru nih kan, Ibu Kota Nusantara nih kan. Oke, berarti tadi selain kriterianya harus bisa kerja cepat, kerja keras juga. Tidak boleh meraba-raba lagi kondisinya seperti apa, tapi justru harus mengambil keputusan begitu. Selain itu apalagi Bang, kemudian kriteria krusial, karena kita melihat tanggung jawabnya juga besar sekali ya di sana. Ya tentu, tadi saya katakan ini kan kerja dari nol, ya. Jadi artinya mereka itu ya nanti kan ya pimpinnya dinamakan oleh Kepala Badan Otorita, tapi kan ada juga dibantu oleh beberapa personel yang ada gitu. Nah, tim-tim ini juga dia harus mampu tadi itu menerjemahkan visi besar yang ada gitu. Jadi tidak lagi berdebat tentang bagaimana yang harus dikerjakan, apa yang harus diperbuat gitu. Jadi udah langsung, tadi saya katakan lagi kembali, tancap gas langsung. Kan karena semua master plan-nya sudah ada, blueprint-nya sudah ada gitu. Tinggal pelaksanaan teknis di lapangan. Cepat apa yang harus dikerjakan oleh badan otorita ini ketika nanti ditunjuk. Nah, kita punya kesempatan, pemerintah punya kesempatan 2 bulan yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menetapkan badan otorita ini. Oke. Gitu. Oke, dengan adanya kriteria yang tadi disebutkan harus juga gercep begitu ya, harus gerak cepat dan juga punya kemampuan manajerial yang baik. Ini kemudian mencuatkan sejumlah nama nih. Di antaranya ada juga nama seperti nama Ahok muncul, Azwar Anas muncul, kemudian Ridwan Kamil juga dengan latar belakang pendidikannya begitu di bidang tata kota. Kemudian ada juga sejumlah tokoh-tokoh termasuk di antaranya mantan Kepala Bappenas begitu Bambang Brojonegoro. Melihat nama-nama ini, tanggapan Anda seperti apa, Bang?
Ya baik-baik saja saya pikir. Saya tidak mau berdebat terhadap figur atau nama tersebut ya, tapi adalah kemampuan, integritas, kualitas orang-orang tersebut untuk bisa mengelola, untuk bisa memimpin ibu kota Nusantara ini. Ya tadi itu dengan gerakan yang cepat, ya, tidak lagi dia berpikir lambat, ya dia harus bisa menggerakkan kemampuannya, menggerakkan timnya nanti itu supaya memang ini kan berarti kan jangka waktu 2 tahun ini istana sudah pindah ke ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana kerja-kerja yang dalam waktu 2 tahun ini bisa dilakukan? Dalam undang-undang itu kan ada 5 fase perpindahan ke ibu kota Nusantara ya. Fase awal itu ya tentu itulah jangka waktu 2 tahun ini. Nah, berpikirnya dalam waktu 2 tahun ini yang harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti oleh mereka ini yang telah ditunjuk nanti gitu. Dengan kriteria atau bocoran-bocoran yang disampaikan ya oleh Presiden Joko Widodo, apakah artinya mereka-mereka ini nanti atau sosok yang akan menjadi kepala otorita IKN Nusantara ini adalah yang memang paham secara teknis, jadi bukan lagi petugas parpol atau mungkin bagi-bagi kursi begitu Bang? Kita jangan terjebaklah dengan dikotomi apakah dia orang politisi, apakah dia birokrat, apakah dia profesional, atau apakah dia TNI Polri. Kita nggak usah terjebaklah dengan itu. Nanti kalau kita terjebak pada soal itu adalah kita nggak selesai membahas kelemahan-kelemahan tersebut gitu. Yang jelas adalah siapapun nanti yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo, artinya kita percayakan kemampuan itu kepada beliau, ya, pada orang tersebut, supaya dia dapat mengemban amanah ini, ya bekerja dengan baik, bekerja dengan cermat, bekerja dengan teliti, dengan gerakan yang cepat, bisa membangun ibu kota Nusantara ini. Gitu. Tidak ada lagi nanti perdebatan ketika misalnya proses pembangunan ini terjadi. Gitu. Ini kan tinggal melaksanakan saja di lapangan, eksekusinya saja gitu. Baik, berarti dilaksanakan dikerjakan oleh badan otorita ini. Iya, berarti tadi harus satu visi, harus satu pandangan, atau harus satu suara begitu, kemungkinan besar adanya dari pihak koalisi begitu ya Bang ya berarti. Kita sama-sama menunggu ini kapan nantinya akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, karena seperti yang tadi disebutkan masih ada waktu sekitar 2 bulan begitu ya Bang. Sudah adakah kira-kira target-target dari pihak pemerintah ini untuk bisa mengumumkan siapa kira-kira sosoknya? Kita tunggulah tanggal mainnya, ya kita tunggu waktunya. Yang jelas saya yakin dan percaya nama-nama itu sudah ada di kantongnya Pak Jokowi. Kalau Mevri mau tahu ya nantilah datang ke istana gitu. Kita tanya langsung, biasanya di setiap hari Rabu, jadi mungkin setiap hari Rabu banyak pihak-pihak yang masuk dalam bursa pencalonan, atau bukan bursa ya, kita bicara masuk dalam daftar mungkin calon, ini yang setiap hari Rabu jadinya deg-degan takut dipanggil ke istana ya Bang ya. Terima kasih banyak kepada Bang Ade Irfan Pulungan. Kita doakan aja apa yang diinginkan oleh kita bersama, ya pelaksanaan pekerjaan tentang IKN ini, ibu kota Nusantara ini bisa berjalan dengan baik, ya orang-orang yang nanti diberikan amanah itu bisa menjalankan amanah itu, ya bisa bekerja dengan baik dan semua sesuai dengan harapan kita bersama. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bang Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu dan nanti kita salam sehat selalu Bang. Terima kasih banyak.